Halo guys, selamat datang kembali di video tentang kasus hukum, pembahasan hukum, dan solusi hukum. Kasus hukum kali ini bukan tentang hukum bisnis ya, akan tetapi mengenai cara mengajukan permohonan untuk menetapkan kematian seseorang. Mungkin di antara kalian akan bertanya-tanya, kenapa ribet sekali untuk menetapkan kematian, mesti mengajukan permohonan sampai ke pengadilan negeri. Oke, saya akan membahasnya karena dalam hal-hal tertentu, cara mencatatkan kematian salah satu prosesnya yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Nah, untuk jawaban lengkapnya simak video ini sampai dengan selesai ya, agar kalian tidak gagal paham mengenai pembahasan dan kasus hukumnya. Oke, kita akan langsung ke permasalahan hukumnya ya. Jadi pada hari ini saat Sari sedang berada di kantor, Sari kedatangan teman bernama Gar. Dia bingung karena Gar kesulitan mendapatkan akta kematian kedua orang tuanya, juga kakek dan neneknya. Gar bertanya kepada Sari bagaimana cara untuk mendapatkan akta kematian mereka berempat. Oke, sebelum Sari menjawab pertanyaan Gar, Sari akan terlebih dahulu ya memberikan informasi kepada kalian mengenai perbedaan penyelesaian permasalahan hukum antara mengajukan permohonan di pengadilan negeri dan mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Yang pertama, permohonan. Nah, istilah permohonan ini bisa juga kalian sebut dengan gugatan volunteer ya, di mana permohonan dibuat secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Jadi penjelasan mudahnya, kalian mempunyai perkara hukum di pengadilan negeri, akan tetapi kalian tidak mempunyai lawan yang berkedudukan sebagai orang yang berseberangan dengan kalian. Nah, ciri khas permohonan atau gugatan volunteer ini dua diantaranya, yaitu yang pertama, masalah yang diajukan sifatnya kepentingan sepihak saja. Kemudian ciri khas yang kedua, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Lalu kemudian gugatan. Nah, seperti permohonan yang telah Sari jelaskan tadi, gugatan berbeda ya dengan permohonan karena gugatan memuat sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Nah, ciri khas dari gugatan dua diantaranya yaitu yang pertama, terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara dua pihak ya, yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian ciri khas yang kedua, tidak bisa dilakukan secara sepihak. Contoh, hanya pihak penggugat atau tergugat saja. Seperti itu. Nah, begitu ya sedikit Sari jelaskan mengenai perbedaan penyelesaian permasalahan hukum dengan mengajukan permohonan dan gugatan yang dialamatkan kepada pengadilan negeri. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh Gar, perihal bahwa Gar kesulitan untuk mendapatkan akta kematian nenek, kakek, dan kedua orang tuanya, dikarenakan nama mereka berempat merupakan penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dalam database kependudukan. Oke, Sari kemudian menjelaskan ya kepada Gar bahwasanya permasalahan yang dialami oleh Gar dapat diselesaikan dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Ingat ya, pembahasan yang telah Sari informasikan bahwasanya permohonan yang Sari sarankan ini adalah permohonan sepihak dari Gar saja dan tidak ada sengketa hukum, karena pihak yang memohon adalah Gar seorang diri, dengan tujuan penetapan tersebut digunakan agar kematian pendahulunya tercatat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat permohonan tersebut? Oke, di video ini Sari akan buatkan ya contoh klausula permohonannya. Guys, yang terpenting dalam membuat permohonan pertama adalah ceritakan kronologis awal peristiwa, tentunya berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, untuk contoh klausula, yang pertama kalian bisa menyebutkan bahwa pemohon bernama Gar adalah cucu dari pasangan almarhum suami istri bernama kakek A dan nenek B. Kemudian klausula kedua, bahwa pemohon juga merupakan anak dari pasangan almarhum suami istri, ayah bernama X dan ibu bernama Y. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini usahakan ada alat buktinya ya. Kalian untuk menunjukkan bahwa kalian adalah benar keturunan dari pendahulu.
serta sebutkan nama terang dari pendahulu kalian yang telah meninggal dunia, kemudian terangkan dengan jelas penyebab kematian mereka juga. Kemudian klausula yang ketiga, kalian bisa menyebutkan bahwa pemohon bernama Gar telah menikah dengan istrinya bernama Odi pada tanggal 5 Maret 1982 sesuai dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh dinas yang berwenang dan dikaruniai 4 orang anak. Nah, untuk poin nomor 3 ini jelaskan secara detail ya sesuai dengan akta yang diterbitkan, dikarenakan kalian bisa menggunakan akta ini sebagai alat bukti permohonan yang akan kalian ajukan. Selanjutnya yaitu klausula nomor 4. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Di situ dijelaskan bahwa kematian pendahulu kalian itu dilatar belakangi karena sakit, seperti itu. Kemudian yang klausula nomor 5, di situ kalian juga bisa menyebutkan bahwa berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, dalam pasal 65 menyatakan bahwa kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Nah, kemudian selanjutnya klausula yang keenam. Kalian bisa melihat ya, bisa membaca sendiri untuk klausula yang keenam ini. Nah, dari poin 1 sampai 6 itu namanya adalah kronologis peristiwa ya. Kalian harus menyebutkannya tentunya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan kalian. Kemudian bagian kedua yaitu bagian petitumnya, kalian bisa memohonkan yaitu sebagai berikut. Yaitu petitum pertama, mengabulkan permohonan pemohon, dalam ini adalah Gar. Kemudian petitum yang kedua, menetapkan orang tua, nenek dan kakek pemohon telah meninggal dunia, di mana hingga sampai saat ini belum memiliki akta kematian. Kemudian poin yang ketiga, memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota tempat kalian tinggal. Seperti itu guys, dengan tujuan untuk mencatatkan kematian. Begitu ya guys, kurang lebihnya contoh bunyi posita dan petitum mengenai permohonan penetapan. Kalian yang mempunyai kasus hukum yang sama bisa membuatnya ya, berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan kalian, tentunya berdasarkan pada alat bukti. Dan untuk alat bukti ini minimal 2 ya, yang saling bersesuaian, seperti itu. Oke guys, inti dari video ini adalah Gar mengajukan permohonan penetapan kematian dikarenakan kakek nenek dan kedua orang tua Gar, nama mereka sebagai penduduk belum terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan. Sehingga dari hal tersebut maka Gar membutuhkan penetapan dari pengadilan. Seperti itu ya kurang lebihnya solusi hukum yang kita bahas di video ini. Jika ada di antara kalian yang mungkin mempunyai solusi, pendapat atau dasar hukum lain, silahkan di kolom komentar ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. See ya.